Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasriadi. Saya dari kelas A dengan NIM 24.B004.030. Di sini saya akan menyampaikan karya ilmiah saya yang dimana berjudulnya Penerapan Manajemen Pembelajaran Berbasis Proyek di Sekolah Menengah Pertama. Pada awalnya saya akan menjelaskan dulu pertama kali latar belakangnya. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam era revolusi industri, di mana dunia pendidikan dituntut untuk melakukan berbagai inovasi, baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran, hingga manajemen proses pengajar. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dinilai relevan dengan kebutuhan abad ke-21 adalah Project Based Learning atau dikenal dengan PBJL, di mana pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini menekankan pada keterlibatan keaktifan siswa dalam menyelesaikan suatu proyek, menuntut pemecahan masalah, berkolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Rumusan masalah saya dalam karya ilmiah saya ini memiliki 3 poin. Poin yang pertama, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah pertama. Poin yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek di tingkat SMP. Poin yang ketiga, bagaimana peran guru dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek agar berjalan efektif. Tujuan manajemen pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah pertama antara lain yaitu untuk memahami penerapan manajemen pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah pertama, mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah pertama, guna memahami peran guru dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek agar berjalan dengan efektif. Ilmiah ini di mana pengertian belajar berbasis proyek menurut Thomas, di mana pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media utama untuk mencapai potensi pembelajaran. Di sini ada beberapa prinsip dalam PJBL. Poin yang pertama, berorientasi pada masalah atau tantangan nyata. Poin yang kedua, kegiatan kolaboratif dalam kelompok. Poin yang ketiga, menghasilkan produk sebagai output pembelajaran. Poin yang keempat, melibatkan proses refleksi dan penilaian. Poin kelima, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Di sini ada pun teori dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu teori konstruktivisme, di mana landasan utama dari pembelajaran berbasis proyek adalah teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, di mana menurut mereka pengetahuan dapat dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman nyata dan interaksi sosial. Dalam dalam pembahasan ini, penerapan manajemen pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah pertama, menurut Ambarita, manajemen pembelajaran adalah merupakan proses untuk mencapai tujuan pendidikan dalam kelas secara efektif dan efisien dengan cara guru mengoptimalkan perannya sebagai manajer kelas untuk mengolah kegiatan kerjasama pada sumber daya kelas. Nah, di sini proses menuntut ilmu sehingga tercapainya tujuan pengajaran karena peserta didik dapat belajar dengan baik dan tertib, menjalankan manajemen pembelajaran yang efektif dan efisien harus dapat memahami beberapa fungsi, yaitu manajemen pembelajaran seperti perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran. Lagi, secara alur pembelajaran berbasis proyek dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, pra-proyek. Sedangkan fase pertama menganalisis masalah, fase kedua membuat desain dan jadwal pelaksanaan, pada fase ketiga melaksanakan penelitian, fase keempat menyusun draft atau prototype produk, fase kelima mengukur, menilai dan memperbaiki. Sedangkan pada fase keenam finalisasi dan publikasi produk. Sedangkan fase terakhir yaitu pasca proyek. Di sini ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek di tingkat SMP. Yang pertama, faktor pendukung adanya kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka dirancang untuk memberi fleksibilitas dan kebebasan bagi satuan pendidikan dan guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan zaman.
Di mana kesiapan dan potensi guru dalam pembelajaran berbasis proyek merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi. Guru harus memahami filosofi dalam kerangka PJBL. Sarana dan prasarana, di mana dalam sarana dan prasarana ini masyarakat cenderung menjadikan kesetiaan dan perlengkapan sarana prasarana sebagai sebuah ukuran kualitas instansi pendidikan. Sedangkan di sini ada beberapa interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan minat. Faktor penghambatnya dalam PBJL ini, yang pertama, model pembelajaran tidak terlepas dari sisi negatif dalam perspektif yang berbeda. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama ada kesediaan waktu, di mana siswa tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksplorasi konsep secara menyeluruh. Sedangkan faktor yang kedua, minimnya refleksi dan umpan balik, di mana minimnya refleksi dan umpan balik ini yang penting dari PBJL sering berabaikan karena waktunya terbatas, sehingga siswa kehilangan kesempatan untuk mengevaluasi proses belajar. Sedangkan faktor ketiga di sini, menurunnya motivasi dan antusiasme, di mana ketika proyek tidak dapat diselesaikan dengan baik atau hanya menjadi formalitas saja, sehingga siswa kehilangan kesempatan. Penghambat yang ketiga yaitu menurunnya motivasi dan antusiasme, di mana ketika proyek tidak dapat diselesaikan dengan baik hanya menjadi formalitas, siswa bisa kehilangan minat dan merasa pembelajaran tidak bermakna. Adapun peran guru dalam pengelolaan pembelajaran berbasis proyek yang efektif di sini, yang pertama, guru sebagai sumber belajar, di mana peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seseorang guru hanya dilihat dari penguasaan materi pembelajaran, sehingga guru berperan benar-benar sebagai sumber belajar bagi anak didik. Guru sebagai fasilitator, di mana guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Poin yang ketiga, guru sebagai pengelola, di mana pelaksanaan pengelolaan pembelajaran ada dua macam kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, pengelolaan sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri. Artinya bahwa sebagai pengelola pembelajaran atau learning manager, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Poin yang keempat, guru sebagai motivator, di mana dalam proses pembelajaran memberikan motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Seiring terjadinya mahasiswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuan yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar. Adapun poin kelima, guru sebagai evaluator, di mana guru berperan sebagai pengumpul data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Poin dari karya ilmiah yang saya buat ini yaitu penerapan manajemen pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah pertama merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membekali siswa dengan keterampilan pada abad ke-21 seperti berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, dan inovatif dan kreativitas. Dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran berbasis proyek menuntut keterlibatan aktif guru dalam merancang, mengorganisasi, membimbing, serta mengevaluasi proses dan hasil belajar secara sistematis. Nah, keberhasilan penerapan model ini sangat berpengaruh oleh sejumlah faktor pendukung, antara lain kesiapan guru, dukungan sekolah, keterlibatan siswa, serta kesediaan sarana dan prasarana. Tadi presentasi karya ilmiah saya dengan judul penerapan manajemen pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah pertama. Mungkin ada kekurangan atau khilafah saya baik dari tutur bahasa saya. Saya mohon maaf, kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.